Shalom. Kita percaya kita semua sehat pagi hari ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini mengikuti tema yang diberikan oleh Gembala Senior di Pontianak, El Shaddai. Dan temanya adalah Jesus Teaching Last. Boleh dibuka? Matius 5 ayat 30, ayat 27 sampai 30. Boleh dibuka ayatnya? Ajaran Yesus mengenai hawa nafsu atau keinginan. Nanti kita akan belajar hawa nafsu yang bagaimana yang akan kita pelajari di konteks ayat Matius 5, 27 sampai 30. Boleh dibaca dulu. Saya bacakan Bapak Saudara boleh menyimak. Kamu telah mendengar firman jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan, engkau cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan, engkau penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Oke, sampai 30 dulu. Bapak Ibu Saudara, ayat ini menarik Bapak Ibu Saudara. Karena ayat ini dibuka langsung kutipan dari 10 perintah Allah. Jangan berzina. Gitu. Coba bandingkan dengan Matius 5 ayat 21 Om. Buka Matius 5 ayat 21. Nah, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Bedanya di ayat 27 ini tidak ada kata kamu telah mendengar firman kepada nenek moyang kita. Yesus mengutik langsung jangan berzina. Amin. Berzina itu bagaimana sih? Nah, nanti kita pelajari. Buka slide-nya. Jangan berzina. Slide yang kedua, Om. Ada di Keluaran 20 ayat 14, Ulangan 5 ayat 17. Boleh dibuka dulu. Keluaran 20 ayat 14. Keluaran 20 ayat 14. Jangan berzina. Ulangan 5 ayat 17. Ulangan 5 ayat 17. Sama juga. Jangan membunuh. Sebelumnya ayat 16. Hormatilah ayah dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Ayat 17 tadi. Jangan membunuh, lanjut 18. Jangan berzina. Ayat 18. Bapak Ibu Saudara, ini adalah kutipan yang diambil Tuhan Yesus dari 10 perintah Allah. Menariknya, lihat slide-nya. Lust diartikan sebagai hawa nafsu atau keinginan. Dalam konteks ayat ini artinya keinginan berzina atau keinginan yang berhubungan dengan dosa-dosa seksual. Perzinahan dimulai dari mata yang tidak kudus. Kita yang memandang orang lain dan menginginkannya. Ungkapan Yunani digunakan mengarah pada hawa nafsu, epitimeo, bernafsu,
Alkitab versi Inggris memilih terjemahan melihat dengan hawa nafsu. Tentunya Bapak Saudara, kita sebagai laki-laki ya, nah ini kayaknya ditujukan pada laki-laki umumnya, khususnya juga kepada wanita. Jika laki-laki melihat seorang wanita berjalan dan memikirkannya di dalam hayalannya, imajinasinya, atau dalam hatinya, itu dibilang berbuat dosa. Keren Bapak Saudara. Karena apa? Karena orang Yahudi mengartikan berzinah itu bukan di pikiran, bukan di hati, bukan di imajinasi. Coba buka slide selanjutnya. Dalam konteks budaya patriarkal kuno yang poligamis, diskriminasi gender dalam konsep perzinahan, seorang laki-laki diberi tanda petik tuh kelonggaran dalam eksplorasi seksual dengan siapa saja, sejauh perempuan yang terlibat di situ bukanlah istri orang lain. Jika perempuan itu adalah istri orang lain, maka laki-laki itu dianggap telah merampas hak orang lain, suami dari perempuan itu. Jadi perzinahan lebih dilihat sebagai pelanggaran terhadap hak orang lain daripada kebejatan moral. Bayangkan Bapak Saudara. Mungkin wanita-wanita zaman sekarang itu lebih terlindungi daripada timur dekat kuno, daripada daerah-daerah timur atau peradaban-peradaban sebelum adanya pembaharuan hukum. Wanita itu bisa dieksplorasi pada saat itu. Bahkan seorang tuan yang punya budak wanita bersetubuh dengan budak wanita itu tidak dianggap berzina. Karena konsep budak pada saat itu ya dia tidak punya milik apa-apa, semuanya sudah milik tuannya, termasuk segala hal yang ada dalam dirinya. Apa enggak ngeri? Jadi Bapak Ibu Saudara, itu tidak dianggap zina. Jadi berapa banyak diskriminasi gender yang dialami wanita pada saat itu. Tapi menarik di Matius 5 ini, Tuhan Yesus tidak menulis istri orang lain. Jangan berzina, jangan memandang dengan pikiran kotor, dengan imajinasi istri orang lain, tidak. Yesus menuliskan di situ perempuan. Coba dibuka ayatnya tadi. Jika matamu, bukan, sebelumnya 28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang tuh perempuan, mau dia gadis, mau dia istri orang lain, mau dia belum beristri, mau dia janda, mau dia budak sekalipun, tidak boleh. Ini pembaharuan, pemahaman tentang jangan berzina. Jadi banyak sekali korban-korban oleh diskriminasi gender karena pada saat itu hukumnya ya melegalkan, gak apa-apa. Orang memang budaknya kok, tuannya melakukan hal yang tidak lazim, hal yang senonoh kepada budaknya wanita, itu enggak apa-apa, itu tidak bilang berzina. Tapi Allah tahu, ketika Allah menurunkan hukum jangan berzina, sebenarnya artinya enggak kayak gitu Bapak Saudara. Jangan berzina ya seperti yang Yesus lakukan ini. Yesus mengasih tahu bahwa bukan hanya perempuan istri orang lain, bukan hanya gadis, bukan hanya, pokoknya yang memang perempuan, bukan hanya istri orang lain. Ketika kamu memikirkannya dan itu ada hal yang tidak baik, itu dikatakan berzina, berdosa. Wow, keren Bapak Ibu. Saya pernah khotbah di sini bahwa mata dan telinga itu jendela jiwa. Jendela hati. Di mana sih hati? Biasa orang suka bilang hati ada di sini karena dekat jantung. Di mana hatimu? Belahlah dadaku. Wah, ini anak-anak
anak-anak muda, belahlah dadaku, lihatlah hatiku, tertulis namamu, Jusenda. Ya karena istri saya Jusenda, jangan sampai tertulis nama yang lain ya. Nggak bisa saudara, hati itu bukan belahlah dada, enggak. Menurut pandangan saya, boleh diterima atau enggak. Hati itu ada di sini, di pikiran kita, di hayalan kita. Apa yang Bapak Ibu Saudara lihat setiap hari, apa yang Bapak Ibu Saudara dengar setiap hari, mempengaruhi hati Bapak Ibu Saudara, mempengaruhi hati saya. Kalau saya hidup di lingkungan orang yang mohon maaf, ngomongnya kotor, segala kebun binatang aja ada di telinga saya, tiap hari saya dengar itu. Ketika saya bekerja atau saya sekolah, saya ngomong kotor ke orang lain, itu hal yang biasa. Pernah kan saya saksikan tetangga saya, anaknya sama-sama kecil, beda mungkin cuma setahun, main sepedaan sama Lepin lebih laju, dia marah. Lalu ketika marah dia ngomong kotor. Wah, kaget aku. Oh, anak kecil nih. Tapi mungkin itu hal yang biasa yang dia dengar. Saya tidak menghakimi apakah di keluarganya atau di lingkungan sekolah. Makanya saya suka bingung gitu loh. Saya kan sebagai guru. Guru itu suka disalahin. Wah, ini gurunya nih enggak bener nih. Ya enggak Pak Boy? Pak Boy ngerasain jadi guru. Wah, gurunya enggak bener nih di sekolah. Oi Pak, Bu, guru itu berapa jam di sekolah? Mohon maaf, oke memang ada peran guru di situ. Tapi guru itu pun sekarang banyak aturannya. Zaman saya dulu, saya dipukul pakai penggaris. Mungkin zaman-zaman di atas saya itu lebih kali ya. Penggaris itu dipukul, gitu, enggak masalah. Sekarang guru mukul pakai penggaris, dilaporkan. Bapak saudara, saya tidak sedang membela guru, artinya ada tanggung jawab kita. Saya sebagai orang tua mendidik siapa? Anak-anak kita. Ini berkaitan dengan kehidupannya nanti. Bahkan kehidupan pendidikan seksual kepada anak itu tanggung jawab kita. Jangan sampai anak-anak kita mencari tahu tentang hal seksual itu di sumber-sumber yang tidak benar. Atau dari kawannya, itu mending dari kita. Ada saatnya kita mengasih tahu, oh nak, ini yang boleh dilihat orang lain, ini yang tidak boleh, ini bagian-bagian yang tidak boleh dipegang orang lain, ini yang tidak boleh. Itu ada Bapak Ibu Saudara. Itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab orang tua. Nak, kamu sebagai laki-laki tidak boleh peluk sembarangan anak orang. Nak, kamu sebagai laki-laki tidak boleh cium pipi anak sembarangan anak orang. Itu harus dikasih tahu. Siapa yang kasih tahu? Iya, orang tua di rumah. Orang tua di sekolah juga mengingatkan, tapi tidak banyak waktu orang tua di sekolah. Oke, lanjut Bapak Saudara. Balik ke slide yang tadi Om Kijo, ada ayat yang belum dibaca di gambarnya tadi. 1 Tesalonika 4 ayat 5. Sebelum slide ini ada gambarnya itu. 1 Tesalonika 4 ayat 5. Oke, mundur. Ayat 4-nya. Supaya kamu masing-masing mengambil berapa? Berapa Pak Boy? Pak Boy ini yang mau menikah. Ngambil berapa Pak Boy? 1 aja, nggak usah banyak-banyak. Bulan depan Pak Boy menikah. Saya promosi dulu ya. Supaya siapin gitu Pak. Pak Boy, supaya kamu masing-masing ambil seorang perempuan jadi istrimu sendiri dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan. Lanjut. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Saya mau tanya Pak Boy, nanti Pak Boy takutnya enggak jawab. Kenapa Pak Boy cinta sama Siska? Nanti dia enggak mau jawab. Oh, karena Siska cantik Pak. Wah. Kecantikan itu luntur Bapak Saudara. Kalau enggak di skincare, bener enggak? Kalau enggak dijaga ya luntur kena sinar matahari. Apalagi sekarang solar storm gitu ya.
Panas hari, jam 8 pagi aja terasa lebih panas daripada biasanya. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat di YouTube boleh, di situs NASA, istri saya suka lihat di situs NASA. Itu solar storm itu Bapak Ibu Saudara terjadi badai matahari, terjadi banyak aurora. Bagus sih di langit, tapi itu medan magnet yang berbahaya loh. Gimana kalau jilatan matahari sikit saja ngelentus ke bumi? Selesai. Jadi Bapak Ibu Saudara, semuanya itu sudah diatur oleh Tuhan. Yang ada di dunia ini bisa lenyap. Putus Sibau yang gak pernah gempa. Yang gak pernah sepanas ini, panas. Apalagi cuman kecantikan. Jadi banyak pernikahan-pernikahan yang gagal. Harusnya tidak. Karena awalnya pengen nikah karena dia cantik. Karena dia ganteng. Karena sesuatu yang dari luar. Nah, ini saya mau patahkan nih. Saya mau patahkan begini. Kenapa kamu nikah? Saya itu enggak lengkap Pak kalau enggak nikah. Tulang rusuk saya udah hilang Pak. Saya lagi mau cari tulang rusuk saya yang hilang itu. Salah Bapak Saudara. Saya manusia berdosa, penuh kesalahan. Istri saya manusia berdosa, penuh kesalahan. Dua orang manusia berdosa disatukan. Kalau tidak komitmennya di dalam Tuhan, itu hanya akan saling menyakiti. Tidak heran, saya tidak menghakimi. Ada juga yang artis-artis itu langgeng ada. Tapi tidak heran kalau artis-artis itu, ya ada yang sebulan, 2 bulan, setahun, 6 bulan, selesai. Setelah itu nikah lagi. Dan itu menjadi gaya hidup. Jangan sampai di era anak-anak kita nanti, Bapak Ibu Saudara, pernikahan laki-laki dan perempuan dianggap kuno. Wah, nanti kita bahas. Di barat itu sudah mulai. Kamu nikah sama siapa? Itu istriku perempuan. Kuno, aku dong istrinya laki-laki. Ya, keren. Bapak Ibu Saudara, dunia semakin hari semakin kacau. Bagaimana cara kita memproteksi diri kita maupun anak-anak kita? Tidak ada cara lain. Hanya firman Tuhan. Pengetahuan sebagus apapun jika tidak diisi dengan takut akan Tuhan, selesai. Lanjut. Slide yang ketiga, yang ada Galatia 5 ayat 16. Buka Om. Ini yang keempat Om. Yang ketiga, itu. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Boleh dibuka Galatia 5:17. Keinginan daging itu apa aja? Oke. Keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Paulus menulis ini tahu Bapak Saudara. Saya tahu, saya kepengen melakukan apa yang baik, tapi daging ini kayaknya enggak mau. Makanya harus lebih sering lagi diasah Bapak Saudara. Bahkan bahasanya mungkin dipaksa. Dipaksa apa? Dipaksa untuk baca firman. Lanjut Om, belum selesai itu. Ayat selanjutnya. 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kalau kita memberi diri dipimpin Bapak Ibu Saudara, itu sebuah tindakan aktif. Kalau enggak mau ya enggak apa-apa, tapi Alkitab ngomong kasih. Jikalau kamu memberi diri, nih Tuhan pimpin aku. Enggak Tuhan, aku bisa kok jalan sendiri. Terkadang kita begitu. Ayat 19. Perbuatan daging telah nyata. Apa itu perbuatan daging? Percabulan, kecemaran, dan hawa nafsu ada di sini. Lanjut.
penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, penceritaan roh pemecah, lanjut. 21-nya, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jelas Bapak Ibu Saudara, ada kerajaan Allah, ada bagian kita dalam kerajaan Allah. Amin. Loh, jelas ada kerajaan Allah. Amin. Kita ada bagian di dalam kerajaan Allah. Amin. Saya tanya dulu, Bapak Saudara enggak mau jadi bagian kerajaan Allah? Mau dong. Karena banyak orang sekarang, bahkan pengajaran sekarang yang sedang viral bahwa enggak ada itu surga. Enggak ada itu neraka. Kita hidup ya hidup aja. Jangan sampai. Oke, lanjut. Slide-nya. Slide-nya Om. Nah, menarik di Matius 5 ayat 29-30 tadi. Ada kata, dua kata yang diulang dua kali. Ada kata yang diulang dua kali, yaitu kata menyesatkan. Kata Yunaninya itu skandalizo atau skandalon. Asal katanya skandaletron yang berarti tongkat umpan. Skandalon adalah sesuatu yang memerangkap diri manusia, sesuatu yang membawa diri manusia kepada kehancuran dan membinasakannya. Itu gambarnya skandalon Bapak Saudara. Skandalon itu kayak perangkap tikus. Kalau bahasanya begini, ketika kita kasih umpan sama tikus yang ada di rumah gitu ya, umpamanya itu kayak perangkap tikus. Tujuan umpan itu bukan karena kita baik sama tikus. Benar? Bukan kayak kita ngasih makan anjing kita, kucing kita yang memang kita pelihara. Kalau tikus ini kan kadang-kadang enggak dipelihara, dia datang sendiri. Jadi ya kita harus usir, kadang diusir baik-baik enggak mau. Jadi harus dikasih perangkap. Nah, tongkat umpan itulah, perangkap itulah yang namanya skandalon. Ketika kita punya hal-hal dalam diri kita yang membuat kita itu terumpan untuk masuk dalam perangkap, tinggalkan. Contoh, memiliki pergaulan yang tidak baik. Udah tahu enggak baik tapi bahasanya begini. Enggak apa-apa Pak, nanti saya yang jadi garam di situ Pak. Enggak apa-apa Pak, nanti saya yang jadi terang di situ Pak. Oke. Berarti Bapak Ibu Saudara ketika mengambil keputusan di dalam komunitas yang mungkin tidak baik pergaulannya, Bapak Ibu Saudara harus kuat di situ. Harus kuat benar-benar menggarami, menerangi, jangan sampai Bapak Ibu Saudara yang ikut jatuh di situ. Lanjut. Nah, seks menurut Alkitab, seks adalah inisiatif Allah. Adam dan Hawa memiliki orientasi seksual yang sesuai dengan desain Allah, laki-laki dan perempuan. Ini juga merupakan anugerah dan kedaulatan Allah. Jadi dari kebenaran Alkitab kita dapat menyimpulkan bahwa kehidupan seksual Adam dan Hawa sudah ada sebelum mereka jatuh dalam dosa. Buka Kejadian 1 ayat 26-27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita, Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus, menjadikan manusia menurut gambar, dalam bahasa Ibraninya selem, dan rupa demut kita, menurut selem demut Allah, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Lanjut. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut selemnya, menurut gambarnya. Gambar Allah diciptakan dia, yaitu laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Sudah jatuh dalam dosa? Belum. Jadi ketika Adam diciptakan dan Hawa juga, laki-laki dan perempuan lengkap organ tubuhnya dengan alat reproduksinya juga. Tujuannya apa nanti kita pelajari.
Jadi bukan lahir dalam bentuk bayi, enggak. Dibuat dari debu tanah, lalu dihembuskan nafas alam melalui apa? Hidungnya. Oke, lanjut Bapak Saudara. Allah menciptakan seks dalam pernikahan kudus. Nah, di situ ada foto dua artis ya, saya pasang ya. Supaya saya ingat, istri saya cuma satu kan, enggak boleh yang lain. Saya izin dulu tadi, boleh dipasang? Boleh kata dia, udah. Karena kalau laki-laki itu kadang-kadang foto apa aja dipasang enggak masalah, perempuan itu harus dipilih dulu fotonya. Seks itu indah dan kudus. Allah menciptakan seks sebelum manusia jatuh dalam dosa. Hubungan seksual manusia harus dilakukan di dalam kekudusan Tuhan. Allah menentang dengan keras segala bentuk dosa seksual yang dilakukan manusia. Kejadian 2 ayat 25. Dibuka, Om Kijau. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Ya memang itu tujuannya Bapak Saudara. Jadi ketika ketika mereka sebelum jatuh dalam dosa, Allah ini fokus membuat apa? Keluarga. Nih, ada garis merah yang bisa ditarik Bapak Saudara. Ketika Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus membuat manusia, yang pertama Adam, mereka kan kita ya, 3. Bagaimana menerjemahkan ini kepada ciptaannya manusia? Dibuatlah instansi yang namanya apa? Keluarga. Allah sangat serius, kalau Bapak Saudara boleh baca Alkitab, di awal perjanjian lama di kitab Kejadian, setelah Adam bekerja kasih nama satu-satu ya kan, ada King Kong, ada si Panse, kasih namalah satu-satu, dikasih kerjaan. Lalu Adam gak protes, enggak. Tuhan carilah, masa itu King Kong pasangan apa, enggak ada protes begitu. Tuhan udah sediakan, bukan ide dari Adam muncul Hawa, bukan. Memang Allah telah menyiapkan yang namanya keluarga. Makanya tadi dibilang, satu perempuan hidup kudus dan saling menghormati Bapak Ibu Saudara. Bukan 2, 3 atau yang lain. Bapak Ibu Saudara, ketika Allah fokus kepada perempuan, kepada Adam dan Hawa, kepada keluarga, di situ mau dikasih tahu bahwa hubungannya seperti ini loh. Perempuan, istri harus tunduk kepada suami, oke, tapi suami harus mengasihi istri seperti siapa? Seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Jarang Bapak Ibu Saudara, jangan sampai ketika istri kita melawan, tidak seturut dengan kita lalu comot ayat Alkitab. Istri harus tunduk sama suami. Oi, istrinya pintar. Kamu udah kayak Kristus kasihi jemaat enggak? Jangan ambil ayat Alkitab untuk serang orang, jangan. Tapi ayat Alkitab direnungkan untuk membaharui diri kita. Amin. Kehidupan suami istri itu bukan setahun 2 tahun Saudara, yang diminta Alkitab. Terus sampai maut memisahkan. Amin. Kalau terjadi kasus-kasus yang lain, nah itu di konseling. Konseling gereja, konseling Kristen. Pak saya begini, istri saya begini, suami saya begini. Nah itu harus dikonseling. Tuhan tidak menghendaki perceraian Bapak Saudara. Tidak ada. Kalau Musa tulis, Musa boleh kok bercerai katanya. Tapi enggak boleh bercerai, ditulis Paulus, kalau bercerai ya cerai karena mati. Seandainya Pak saya cerai sama dia, tapi enggak boleh nikah lagi sampai istrimu mati. Itu artinya apa? Sebenarnya Tuhan tidak menginginkan perceraian sampai akhir hayat. Karena keluarga itu yang membentuk, bukan manusia. Itu inisiatif dari
Allah. Makanya anak-anak muda yang belum berkeluarga, yuk pikirkan baik-baik, buka mata baik-baik, jangan asal pilih laki-laki, jangan asal pilih perempuan. Karena sekali seumur hidup. Lanjut. Slide selanjutnya. Allah memiliki tujuan menciptakan seks. Allah yang Maha Kudus menciptakan manusia laki-laki dan perempuan lengkap dengan alat reproduksinya dengan tujuan yang baik, yang mulia. Apa itu prokreasi? Nanti kita jelaskan sebentar tentang prokreasi ini. Agar manusia dapat beranjak cucu di bumi dan tetap eksis keberadaannya di bumi. Seks yang benar harus digunakan di dalam pernikahan kudus. Allah memberkati mereka dulu, baru beranak cucu. Bukan beranak cucu dulu baru diberkati. Itu yang harus dilakukan. Lanjut. Nah, terdapat 5 konsep tentang prokreasi ini Bapak Saudara. Yang pertama, prokreasi adalah sarana penyebaran gambar Allah di seluruh bumi. Selem demut gambar dan rupa kita. Bapak Saudara, kata selem di timur dekat kuno ini dipakai oleh raja-raja pada saat itu kalau di wilayah kekuasaannya tuh, nah ya kan, di wilayah kekuasaannya tidak ada orang, artinya misal kerajaannya besar, ya kan, ditunjuk satu orang misal bupati atau perpanjang tangannya siapa, tapi ada patung raja di situ yang menggambarkan oh ini wilayah kekuasaan raja itu. Ketika manusia dibuat Allah dengan kata selem, menyerupai Allah, diharapkan kita semua ini memiliki menjadi apa? Duta-duta kerajaan Allah. Amin. Menjadi orang-orang yang ketika orang melihat kita, oh ada Tuhan. Jangan ketika Pak Boy lihat saya, malas berkawan sama Pak Jordan. Suka marah-marah. Orangnya, nah gitu. Gitu enggak ya Pak Boy? Iya kali ya. Jangan sampai orang mengenal kita bukan malah mengenal Allah. Malah, kayaknya dia bukan orang Kristen deh. Nah, jangan sampai kayak gitu. Kita harus serupa. Karena itulah tujuan manusia diciptakan Tuhan. Beda dengan binatang-binatang yang lain, Bapak Saudara. Yang kedua, prokreasi adalah bagian integral dari pernikahan yang Allah kehendaki. Apa itu bagian integral? Saya baca di sini ya, sebentar ya. Prokreasi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari gagasan pernikahan yang Allah tegakkan. Tidak diragukan bahwa Kejadian 1, 26 sampai 28 itu adalah grand design dari pernikahan Kristen. Dan di ayat 27 istilah laki-laki dan perempuan itu memakai kata zakar dan keneva, bukan is dan isa. Kata is-isa muncul di Kejadian 2 ayat 22-24 dalam konteks penciptaan perempuan sebagai penolong yang sebadan. Namun pemakaian kata zakar dan keva memiliki nuansa yang berbeda. Konteks tersebut adalah mereka adalah orang yang harus membangun relasi. Tidak bisa Bapak Saudara, pernikahan itu antara laki-laki dan laki-laki, antara perempuan dan perempuan. Karena era sekarang pernikahan modern tidak lagi mengikuti apa yang difirmankan Tuhan. Kalau di Indonesia puji Tuhan, saya belum pernah ada gereja yang memberkati laki-laki dan laki-laki di Indonesia ya. Selama saya cari ya di Google belum ada di Indonesia. Tapi kalau di luar negeri mungkin ada. Karena menurut mereka pernikahan itu bukan hanya masalah gender Pak. Nih saya mau kasih tahu. Tesis saya tentang LGBT. Peranan LGBT dalam peranan konseling gereja kepada kaum LGBT. Singkatnya begini. Bolehkah kawan-kawan kita LGBT itu? Apa sih LGBT? Nanti ada.
lesbian, gay, bisex, transgender atau transseksual. Bahkan adalah intersex, ada queer, banyak lagi sebenarnya. Jadi mereka menganggap bahwa seksual itu, ketertarikan kepada orang lain itu cair, enggak padat. Artinya bisa berubah sesuai keadaan. Saya mengikutinya Bapak Ibu, seminarnya diadakan oleh STT Proklamasi di Puncak. Saya izin, waktu itu saya masih pacaran sama istri saya, untuk bahan tesis kan, 3 hari 2 malam, bayar cuma 100.000 di Puncak. Di situ Bapak Saudara, dari semua agama ada. Tapi yang memiliki, yang merasa bahwa kayaknya saya ini laki-laki, tapi saya tidak tertarik pada perempuan. Nah, di seminar itu Bapak Ibu Saudara dibuka, ayo siapa yang mau membuka diri bahwa suka sesama jenis di sini enggak apa-apa gitu. Kenapa saya izin sama pacar saya dulu ya kan? Takutnya saya pulang dari situ lalu ketertarikan saya berbeda. Tapi puji Tuhan enggak Bapak Ibu Saudara. Saya tetap cinta perempuan, istri saya maksudnya. Tidak ada perempuan yang lain. Jangan sampai, karena di situ ada yang datang pacaran Bapak Ibu Saudara, datang pacaran, pulang-pulang, oh ternyata aku enggak suka sama kamu ya. Ada loh. Ada seminarnya. Saya buat itu hanya untuk bahan materi dan memang dari sisi beberapa agama pun ada. Makanya saya tidak heran ketika gereja-gereja di luar negeri berani memberkati cowok sama cowok. Ya, saya panggil mempelai pria Joni gitu kan, misal namanya Joni. Mempelai wanita Jono. Ada itu, ada Bapak Saudara di gereja. Saya tidak ngomong agama lain. Di gereja ada, tapi untungnya tidak di Indonesia. Bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita supaya tidak ke hal seperti itu? Ya dengan firman Tuhan. Lanjut. Prokreasi adalah perintah Allah kepada manusia yang harus ditaati. Ini harus ditaati antara laki-laki dan perempuan, bukan yang lain. Prokreasi adalah berkat Allah bagi manusia untuk dinikmati. Prokreasi adalah bentuk kemitraan dalam program ilahi. Kita itu mitranya Tuhan. Untuk apa? Untuk mengelola bumi, Bapak Saudara. Jangan cuma mengeksploitasinya, kita kelola juga. Ya bagaimana sih caranya Pak? Bu, Pak, saya kan bukan penambang ilegal. Saya bukan yang merusak alam. Kita buang sampah sembarangan aja itu merusak alam. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau memang kita cinta kepada Tuhan, cinta juga kita kepada alam. Karena dari alam juga kita mendapat makanan. Amin. Nah itulah, kita juga sebagai mitra Allah di prokreasi ini. Lanjut, saya selanjutnya. B, ini perilaku seks yang salah. Perzinahan terjadi apabila seorang melakukan persetubuhan dengan orang lain yang telah menikah. Dosa perzinahan itu sangat dikutuk Allah. Perintah Allah itu jangan berzina hanya berkenaan dengan orang yang sudah menikah. Tetapi Alkitab juga menyatakan tentang perilaku seks yang tidak boleh dilakukan. Jadi ketika ngomong jangan berzina bukan hanya kepada orang yang udah menikah aja, enggak. Anak-anak muda juga yang belum menikah juga kena, jangan berzina. Lanjut. Perintah agar jangan melakukan tindakan seks yang berdosa didasari keberadaan Allah yang kudus. Akibat dari pelanggaran seksual ini menyebabkan hidup umat Tuhan menjadi najis, terkena hukuman atau kutuk Tuhan dan hidup dalam keadaan tidak terhormat atau memalukan. Bapak Ibu Saudara, ketika teman-teman kita atau orang-orang sekeliling kita, ini perlu dijelaskan. Kenapa? Yang kita benci itu dosanya. Contoh, misal kita tahu teman kita kena penyakit kelamin gara-gara hidupnya tidak bagus. Jangan orangnya yang dibenci tapi dosanya. Justru itu gunanya gereja. Gereja itu bukan tempat orang yang sempurna. Gereja adalah tempat orang-orang yang tidak sempurna disempurnakan oleh kasih Tuhan. Kalau gereja tempat orang yang sempurna, tidak perlu Tuhan Yesus turun. Karena kita ini adalah orang-orang yang tidak sempurna, disempurnakan melalui Tuhan Yesus. Jadi kalau ada orang-orang seperti tadi saya bilang, ada kawan-kawan kita yang LGBT, apakah boleh melayani Tuhan? Boleh.
kalau benar-benar sudah bertobat dan dibuktikan dengan kehidupannya. Kenapa mereka membentuk kelompok sendiri? Bahkan di Jakarta saya diundang. Setelah ikut seminar itu diundang. Pak, datang ya Pak, katanya. Kenapa? Kami ada ibadah sendiri Pak. Oh iya, kenapa? Keluhan kami, ini saya ngobrol sama mereka. Kontaknya sih udah enggak ada sekarang. Dulu ada grupnya gitu kan yang ngikuti seminar itu. Kami itu tersisihkan Pak, terdiskriminasi. Padahal kami juga mau melayani Tuhan. Kami jadi kumpul sesama kami untuk melayani Tuhan. Saya bilang, ngapain kalian? Pak, kalau ada sinode yang mau ngeresmikan kami boleh Pak. Aduh, di Indonesia enggak ada. Harusnya gereja itu tidak hanya tempat orang-orang yang ya dibilang normal menurut pandangan kita. Pandangan mereka, kata normal itu cair loh. Ya, kita mungkin yang dibilang enggak normal sama mereka. Karena menurut mereka, kita cuma satu pasangan, ada yang dua pasangan. Tapi enggak bisa. Kita harus tegas dalam firman Tuhan. Jika kamu mau melayani Tuhan, ya ikut aturan firman Tuhan. Makanya kita sering bilang, kalau bertemu kita di dalam lingkungan sekolah kita, lingkungan pekerjaan kita, ada orang-orang yang memang kita tahu orientasi seksualnya tidak seperti kita gitu. Jangan dijauhi, tapi didekati dan jangan dijudge, jangan dihakimi. Kita bawa kepada Tuhan. Pertemukan dia dengan Tuhan, dia bertobat, boleh dia melayani Tuhan. Maupun teman-teman kita yang mungkin kena penyakit-penyakit kelamin, yuk kita justru harus ke situ gereja hadir. Bukannya malah menjauhi dan menyisihkan, enggak bisa kita dekat-dekat, nanti kita keluaran, enggak. Saudara. Yesus itu pelayanannya bukan ke ahli-ahli Taurat. Ingat ketika ada perempuan yang berzina kedapatan, datang dibawa kepada Yesus. Yesus tidak langsung menghakimi, tapi yang laki-laki enggak dibawa. Yesus langsung bilang, kalau kamu bisa bertobat dan tidak berbuat dosa lagi, yuk pergi. Saya pun enggak akan ngelempar kamu seperti hukum Musa. Karena aturannya Bapak Saudara, kalau kedapatan orang yang berzina, dua-duanya itu diseret di pintu gerbang, dijatuhi hukuman mati, dilempar dengan batu. Tapi ini kenapa hanya perempuannya aja? Berarti ada sesuatu yang salah. Makanya Yesus bilang, kamu bertobat, jangan berbuat dosa lagi, pergi, saya tidak menghukum kamu. Lihat Amsal 6 ayat 32, coba buka slide-nya yang tadi. Saya tulis di situ. Siapa melakukan zina tidak berakal budi, orang yang berbuat demikian merusak diri, siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. Itu orang-orang yang berbuat zina. Lanjut. Onani, masturbasi, ini. Anak-anak muda, jangan melakukan ini. Tindakan ini adalah tindakan sengaja untuk mendapatkan kenikmatan biologis tanpa hubungan seksual dengan lawan jenis, hayalan, imajinasi, pornografi. Dilakukan secara sengaja untuk membangkitkan nafsu birahi guna mendapatkan kenikmatan seksual yang tidak normal. Dalam iman Kristen, onani atau masturbasi dimasukkan dalam kelompok dosa percabulan. Tidak tahu kalau agama lain. Agama Kristen, iman Kristen memasukkan onani dan masturbasi itu dalam dosa percabulan. Hati nuraninya terganggu dan merasa tertuduh sehingga mereka tidak layak di hadapan Tuhan. Kalau anak-anak muda masih terikat dengan hal ini, hidupnya tidak akan maksimal. Pikirannya tidak akan fokus, hatinya akan tertuduh terus datang kepada Tuhan. Yuk stop. Lanjut. Homoseksual, gay, lesbian, biseks, transgender, transseksual. Nah ini yang tadi saya jelaskan di depan. Alkitab menyatakan bahwa hubungan seks sesama jenis sangat ditentang. Dalam perjanjian baru, perilaku homoseks, lesbian, biseks, tindakan yang tidak mau bertobat dari dosa. Itu nanti ayatnya ada ya. Transgender adalah istilah yang digambarkan untuk menggambarkan seseorang yang identitas gender mereka tidak sesuai dengan jenis kelamin yang mereka dilahirkan. Itulah mereka selalu beranggapan begini. Pak, saya kayaknya ini bukan laki-laki deh. Saya ini kayaknya perempuan deh, cuman saya terjebak dalam tubuh laki-laki. Wah, itu apa ya, opini-opini asumsi yang saya dapatkan waktu itu saya ngikuti seminar di sana. Nah, boleh dibuka itu Om, Roma 1, 23, 27.
Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, tuh keinginan hati, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji-puji selama-lamanya. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang tidak wajar, yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Bapak Ibu Saudara, di abad 4 sampai abad ke-7 banyak biarawan-biarawan biarawati enggak ya, berarti biarawan. Pokoknya orang-orang tokoh-tokoh keagamaan pada saat itu mengkebiri dirinya. Menerapkan ayat yang tadi, jika itu dipotong laki-laki dikebiri. Tapi itu tidak memutus, karena asalnya dosa itu bukan hanya dari badan kita, hatinya yang harus dirubah. Dan itu tidak berhasil. Abad 4 sampai abad 7 ada sejarah mengatakan bahwa banyak orang yang mencungkil matanya, memotong tangannya. Itu adalah sebuah ungkapan yang nanti di minggu keempat nanti dijelaskan. Itu adalah ungkapan hiperbolis yang menekankan bahwa Allah sangat tidak setuju dengan dosa perzinahan. Lalu diterapkan di abad keempat sampai abad ke-7. Boleh dibuka, banyak orang yang mengkebiri diri. Tapi tetap juga sampai di abad ini tetap ada itu dosa itu. Lanjut. Nah, yang terakhir, pedofil. Seorang yang memiliki hubungan yang kuat berulang terhadap dorongan seksual, fantasi anak-anak prapuber. Perilaku pedofil merupakan gangguan seksual, nafsu seksual terhadap remaja atau anak-anak di bawah umur. Kita orang tua harus berhati-hati, Bapak Saudara. Maksudnya menjaga anak kita. Kita tidak tahu orang sekeliling kita, bukan suudzon atau menghakimi sekeliling kita, cuman kita harus menjaga. Karena pedofil ini ada di sekitar kita. Saya dapat itu dari situs kesehatan katanya. Pedofil itu memaksa, memberi, mencari, menyebut. Nanti anaknya itu bisa kena trauma, putus sekolah, perilaku seks menyimpang, dan kehilangan masa anak-anak. Jadi orang-orang seperti ini tuh ada di sekeliling kita. Mau agama apa aja ada. Karena ini manusia. Dan kalau ada memang yang ya ciri-cirinya seperti itu, yuk kita bertobat bersama-sama. Dia ciri-cirinya gini. Kalau lihat anak kecil itu, dia malah memiliki pikiran-pikiran yang tidak baik. Suka melihat anak kecil telanjang, suka melihat anak kecil tidak pakai baju, fantasinya lain. Itu ada. Bahkan penyimpangan yang lain juga ada. Ada yang orang suka sama hewan juga ada. Dunia ini makin hancur. Bukan hanya masalah satu istri, dua istri. Ini bukan hanya masalah satu istri, dua istri. Tapi masalah dengan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, bahkan dengan hewan pun ada. Itu karena apa? Karena dosa. Padahal awalnya sudah dijelaskan tadi bahwa seks itu diciptakan Tuhan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Dan itu adalah organisasi, instansi yang dibentuk Allah untuk mempresentasikan hubungan relasi antara Allah Anak, Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Itu dipresentasikan di dalam keluarga. Anak-anak menghormati orang tua, istri tunduk pada suami, suami harus seperti Kristus yang mengasihi seperti jemaatnya itu. Tapi karena dosa mereka melencengkan semuanya. Ngeri, saudara. Lanjut terakhir, slide terakhir nih.
Mata adalah pelita tubuh. Pergunakanlah mata kita untuk hal-hal yang baik supaya mata dan hati kita tetap terang. Perzinahan tidak hanya melibatkan mata, juga melibatkan hati. Melihat perempuan tentu saja tidak berdosa selama hati seseorang tetap terjaga. Persoalannya hati manusia seringkali justru jadi gudang kejahatan. Matius 15 ayat 19, buka Om. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, perjabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Perpaduan antara mata yang najis dengan hati yang cemar melahirkan sebuah dosa yang serius, yaitu perzinahan dalam hati. Matius 6 ayat 22. Coba buka Matius 6 ayat 22. Mata adalah pelita tubuh, jika mata mau baik maka teranglah seluruh tubuhmu. Jadi Bapak Saudara, yuk kita jaga mata, jaga hati kita, jaga juga pendengaran kita, supaya kita tetap berada hidup di dalam Tuhan. Saya undang pemain musik untuk datang ke depan.